Saudari yang terkasih, kalau kita renungkan apa yang paling kita inginkan di dunia ini, apakah yang kita inginkan sudah tercapai? Apakah kita sudah mengusahakan? Kalau kita bilang ya, apa buktinya? Jangan sampai kita menginginkan sesuatu tetapi tidak mengusahakannya, baik melalui doa ataupun kerja. Sesuatu diraih hanya saat kita bisa berdoa dan bekerja yang dibarengi dengan memohon berkat Tuhan agar dapat meraih dengan gigih yang kadang harus melalui perjuangan bahkan salib. Kalau ditanya apakah kita mau masuk surga? Siapa yang di sini tidak mau masuk surga? Pasti semua orang mau masuk surga. Betul kan? Betul. Tapi coba bilang, siapa yang mau duluan? Nah, ada yang duluan. Silakan duluan kalau masuk surga. Kalau yang lain boleh duluan. Tapi kalau masuk surga, nanti dulu. Karena berarti melalui kematian. Apakah yang paling ditakuti oleh kita? Bagaimana cara mengatasi ketakutan itu? Maka pertanyaan berikut, apakah kita takut mati? Mengapa orang takut mati? Padahal kematian adalah satu-satunya jalan orang menikmati surga yang dijanjikan Tuhan. Setiap orang mau masuk surga, tetapi tentu kita juga ingin tetap hidup di sini. Hal ini bukan berarti bahwa masuk surga hanya janji atau iman saja, jauh dari kenyataan. Tetapi kita tak mau mati dulu karena rupanya kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita adalah suatu kesempatan yang indah untuk menyiapkan diri sehingga ketika mati tidak lama menunggu di api penyucian, tetapi cepat masuk surga. Kalau kita menunggu sesuatu untuk apapun ya, untuk naik kendaraan, untuk coba saja bayangkan jadwal pesawat ditunda lagi, jengkel kan? Coba mau masuk surga ditunda lagi. Di api pencucian jengkel bukan? Ya, nah begitulah. Jadi ada yang ingin masuk. Maka kadang-kadang di pesawat juga kita lihat ya, sedang menunggu-nunggu tiba-tiba ada orang, kita sudah antri lama, ada orang yang mendahului. Ya, ada kartu VIP duluan. Demikian juga di api neraka, di api penyucian. Kita sudah menunggu lama, ada orang yang baru datang, cepat masuk. Ada VIP-nya di api penyucian. Tapi VIP-nya yang kita bawa, kita usahakan sendiri selama kita hidup di dunia. Kita mengumpulkan kartu-kartu VIP supaya ketika kita masuk, ada banyak teman saudara kita, kenapa lagi duluan ya? Duluan, punya VIP. Apa? Hidup berbuat baik. Kesucian yang kita lakukan di dunia ini, itu yang menjadi kartu kita sehingga kita bisa mendahului orang lain. Maka makin jauh dari kesucian selama hidup di dunia ini, maka makin lama kita menunggu di api penyucian itu. Untuk itulah kita perlu berbuat baik. Maka hidup di dunia ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk yang indah. Makanya kita bilang, Tuhan jangan mati dulu, saya belum mengumpulkan kartu itu, supaya begitu masuk tidak usah berlama-lama disucikan. Karena setiap orang yang beriman, yang percaya kepada Tuhan, dan kita yakin dengan kepercayaan akan masuk surga. Maka dengan percaya akan kebangkitan badan, sebagaimana kita nyatakan dalam aku percaya credo bagian terakhir, aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal. Paulus di dalam bacaan kedua menghubungkan kebangkitan kita dengan kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus bukan kebangkitan satu-satunya. Setelah Kristus bangkit, rombongan orang bangkit itu berdatangan. Banyak sekali. Dan kebangkitan kita dikaitkan karena Kristus telah bangkit. Dan itulah jaminan iman kita. Kita yakin bahwa hidup di dunia ini bukanlah akhir dari perjalanan manusia. Bukan titik tapi koma. Bagian terakhir, bagian
hidup di sini ini adalah bagian dari perjalanan di surga. Kalau kita sudah tahu bagian perjalanan kita di surga, kesucian, kekudusan, sukacita, bagaimana kita sudah membiasakan diri kehidupan surgawi di sana. Maka kemuliaan di surga yang kita nantikan ini berkaitan erat dengan kehidupan kita di dunia. Apakah kehidupan ini sudah menjadi persiapan yang pantas untuk masuk surga, sehingga kapanpun kita mati, kita masuk surga melalui api penyucian. Berapa lama? Sekali lagi tergantung berapa banyak aspek yang harus disucikan. Ketika aspek hidup kita yang harus disucikan begitu banyak, kita layak untuk masuk surga karena iman kita kepada Tuhan Yesus. Dan Ia menjanjikan kepada kita, tetapi ada banyak ketidaksempurnaan, ya kelemahan yang masih harus disucikan, dibersihkan di api penyucian. Itulah yang menentukan. Untuk itulah baiklah kita hidup di dunia sebagai sedemikian rupa hingga hidup kita di dunia ini beraromakan surgawi. Bagaimana caranya? Yesus telah menunjukkan contohnya. Bagaimana cara konkret manusia? Gereja telah memberikan banyak teladan orang-orang suci yang kemarin kita rayakan. Merayakan semua orang kudus yang jumlahnya tidak terhitung, yaitu mereka yang dalam hidupnya telah menunjukkan kehidupan yang beraromakan surgawi. Kehidupan penuh kasih, kehidupan yang berbelas rasa. Api penyucian bukanlah suatu tempat penghukuman, bukanlah suatu tempat penderitaan, suatu tempat rahmat. Salah kalau orang bilang kita nanti menderita di api penyucian. Menderita itu di neraka, bukan di api penyucian. Ini jalan masuk ke surga, tapi dibersihkan dulu. Tapi kan menunggu lama. Bayangkan kalau menunggu lama kan jengkel juga ya. Bisa menderita juga gitu ya, walaupun tidak disiksa, menunggu lama. Nah, jadi ini adalah peristiwa rahmat. Ya, bagaikan orang disembuhkan di sini, pemulihan. Karena lambat menyembuhkan, lalu pemulihan. Lama proses pemulihannya. Aduh, kenapa kok saya belum pulang? Salah sendiri. Kenapa dulu tidak cepat disembuhkan? Demikianlah lama menunggunya. Bukan siksaan, tapi proses perbaikan, penyembuhan. Maka salah kalau orang berkata nanti kita akan menderita di api penyucian, disiksa di api penyucian. Disiksa itu bukan di neraka ya. Justru ketika kita meninggal langsung ada dua jalur, surga apa neraka. Kalau yang neraka nggak usah masuk api-apian, langsung saja masuk neraka. Di sana sudah ada api yang menyakitkan. Yang mau masuk surga disucikan di sana. Itu adalah tempat rahmat dan belas kasih. Justru konsep api penyucian adalah konsep belas kasih Allah yang luar biasa. Bahwa Allah sekalipun kita tidak sempurna, ada banyak kekurangan, ada banyak dosa yang sudah diampuni, tetapi akibatnya masih ada. Karena iman layak masuk surga, maka harus dibersihkan, disucikan sempurna sehingga cocok ketika orang masuk surga. Saudara-saudari yang terkasih, kehidupan yang beraromakan surgawi adalah kehidupan yang percaya kepada Tuhan Yesus, karena siapapun yang percaya kepadanya beroleh hidup kekal, di mana Ia akan membangkitkan kita pada akhir zaman, sebagaimana kita dengar dalam Injil hari ini. Kehidupan yang patut mendapat pahala surgawi adalah kehidupan seperti Yesus yang mewujudkan kehendak Allah secara sempurna. Percaya kepada Yesus berarti bukan saja mengimani Yesus sebagai Tuhan, tetapi mengamini kehidupannya yang kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita kemarin sekali lagi merayakan Hari Orang Kudus. Semua orang kudus, orang yang sudah meninggal dan sudah melewati api penyucian yang sudah kita doakan dan sudah di surga sekarang mendoakan kita yang hidup di dunia ini. Dan kita yang hidup di dunia ini mendoakan bukan mereka yang ada di surga, tetapi yang berada di api penyucian. Semoga mendapat kemurahan Tuhan sehingga cepat disucikan untuk masuk surga.
Sehingga orang-orang yang kita doakan ini kelak masuk rombongan para kudus di surga dan mendoakan kita juga. Disitulah kekuatan cinta kasih yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan manapun. Karena Allah adalah kasih. Justru kasih itulah yang menyatukan kita dengan orang-orang yang sudah meninggal. Dan orang-orang yang sudah bahagia di surga ataupun yang masih harus disucikan di api penyucian. Kita pun berharap, saudara-saudari, kita juga akan melihat Tuhan setelah disucikan dari ketidaksempurnaan di api penyucian. Dan kelak kita pun melihat Tuhan. Tentu kalau kita hidup suci, yaitu hidup beraromakan surgawi, hidup menjadi sahabat dan saudara Tuhan yang melaksanakan kehendak Tuhan, menghadirkan kasih dan bela rasa Tuhan, menghadirkan Kristus dalam hidup sehari-hari. Menghadirkan Kristus dalam hidup sehari-hari adalah kartu VIP untuk cepat melewati api penyucian. Kartunya siapa yang membuat, siapa yang menyusun, siapa yang mengumpulkan adalah kita sendiri dengan hidup kudus di dunia ini.